Anda tahu mengamininya dalam hal apa? Iya, makanya saya mau tunjukkan. Iya, Anda mau tunjukkan pertanyaan mengamininya dalam hal apa? Anda tahu? Data yang abang tunjukkan tadi, yang abang bilang ada perbedaan dan saya amini. Saya tunjukin dulu, boleh nggak? Kalau Anda belum tahu, ya udah santai aja bang, boleh nggak? Boleh nggak? Saya tunjukkan. Bang, abang kan tadi bilang saya amini. Boleh nggak saya tunjukin? Pertanyaan saya apa dulu bang? Abang nggak pertanyaan. Tadi abang statement, abang bilang data ini udah bang Jibril amini. Nah, saya mau kasih tahu tentang apanya dulu udah tahu. Tentang apanya perbedaannya kan? Abang tadi tunjuk-tunjuk perbedaannya kan? Host, ini boleh nggak sih saya respon kok diginiin sih? Saya mau respon yang dia amini loh. Karena kalau dibiarkan dia bilang saya mengamini namanya fitnah. Oke. Lah, yang bisa nggak saya lurusin? Anda belum tahu. Sabar Bang Jibril. Yang Anda mengamininya, Anda belum tahu. Kan kita nyimak kok. Kita nyimak semua tadi. Sebentar. Jadi nggak boleh. Jadi nggak direspon nggak boleh nih kita. Bang kita nggak boleh direspon nih. Saya tunjukkan dulu di mana mengamininya, gitu ya. Saya tunjukkan dulu. Oke. Di mana? Yang pertama gini. Ketika saya buka data dari Rasad Khalifah, Anda dan ketiga teman Anda itu menolak Rasad Khalifah. Nah, selanjutnya ketika saya buka data Rasad Khalifah, kalian balik mengamininya. Itu yang saya maksud mengamini. Iya, saya mau buka nih. Abang jangan ini dong. Boleh saya buka? Anda bisa melakukan. Boleh saya buka bang? Abang, boleh saya buka bang? Kok seperti itu? Santai aja bang. Enggak. Saya enggak. Boleh dibesarkan? Saya enggak ada masalah bang. Iya, ini kan yang antum bawa kemarin dan tadi katanya ini yang antum tunjuk-tunjuk. Habis itu ini juga nih yang antum tunjuk-tunjukkan. Nih. Tadi ini. Habis itu ini ya kan. Ini websitenya ya. Sama ya, submission. Ya, begitu kita ke conclusion ya. Artinya pembuktian. Ini di sini ya, saya translate ya. Sekali lagi, penelitian kami mendukung pemahaman bahwa tulisan haf dalam Al-Quran meskipun ada sedikit kesalahan manusia ya, yang dilaporkan di dalamnya adalah representasi terbaik dari mushaf asli karena mewakili keajaiban matematis Al-Quran yang utuh. Nah lo, jadi kesalahan manusia yang dilaporkan malah menunjukkan keajaiban matematis Al-Quran yang utuh. Nah lo, ini yang tadi abang tunjuk-tunjuk ya, yang LMS. Habis itu yang ini. Ya sebentar dong. Saya tanggapi ya bang ya. Iya sebentar dong. Ini saya belum selesai bang. Santai aja. Ya. Ini kan ini pelajarannya kan. Habis itu di bawah lagi nih yang abang tunjuk-tunjuk tadi. Begitu ke conclusionnya lagi, ya. Nih saya iniin lagi ya. Saya translate lagi ya. Saya nggak pakai Microsoft Word, maaf ya bang ya. Nggak pindah-pindah ke Microsoft Word gitu. Penelitian kami juga mendukung pemahaman bahwa tulisan harf dalam Al-Quran adalah representasi terbaik dari mushaf asli karena mewakili keajaiban matematis Al-Quran yang utuh. Nah lo, yang mau nyalahin malah conclusionnya apa sih artinya? Oke, boleh saya tanggapi? Kesimpulan yang abang tunjuk-tunjuk ini malah menunjukkan bahwa it's a freaking miracle man, like seriously dude, a miracle. Silakan bang. Oke, saya tanggapi ya. Tapi saya mau langsung fokus ke Bang Gema. Jadi gini, ketika saya bawa data Rasad Khalifah, di sini ada Mas Ardi juga ya. Anda berempat langsung searching siapa itu Rasad Khalifah dan Anda langsung hantam namanya Rasad Khalifah dan langsung menjelek-jelekan data dari Rasad Khalifah. Itu. Di situ poinnya, Bang. Jadi Anda rame-rame, oh ini Rasad Khalifah salah, ini gini. Nah setelah itu apa? Kita udah pertahankan nih, oh Rasad Khalifah itu data kalian, gitu kan? Nah, Anda serang data Anda sendiri. Nah setelah beda hari, Anda bilang, oh ini benar. Itu blundernya di situ. Oke ya, saya mau fokus ke Bang Gema.
Siapa yang nyerang, Bang? Oke, Bang Apa Gema. salah, Bang? Saya lanjutkan. Abang siapa yang menyerang? Enggak dibahas tuh bang yang tadi miracle itu bang, keajaiban. Ya, direspon dong bang soal keajaibannya. Sebentar, sabar. Loh, Ya. saya fokus ke Bang Gema ini. Saya rasa udah selesai. Ya, Karena lanjut, apa? lanjut, Karena lanjut, yang Bang Anda Gema. lakukan- Nanti sebentar Saya lagi mau ditanggapi yasinan, sama Bang saya mau Jibril. keluar. Ya, oke. Saya mau keluar ini. Bang Jibril siap gantiin? Ya, oke. Boleh, ayo. Oke, saya head sama Bang Jibril ya. Bro Jack, ajak satu lagi dong biar saya juga nggak nganggur di sini. Tapi boleh. Ini dua arah ya. Masa saya dianggurin dari tadi? Ajak satu lagi Bro Jack. Oh atau Coba, Bang Ardi Bro aja Jack. Bang Ardi. Enggak, maksudnya biar dua-dua. Kasihan kalau saya sama saya, nanti ada yang nganggur juga, gitu loh. Nggak enak kalau ada yang nganggur itu. Atau kalau bisa, Saya gini. Bang Ardi dari Gini, tadi Bang sebab. Ardi. Saya gini aja. Kalau kerso ya, saya pakai bahasa yang sopan ya. Kalau kerso head to head dengan siapa monggo. Tapi kalau saya harus ngajak teman, saya turun aja. Karena kenapa? Bang Gema juga nggak ada. oh ya udah, sama Bang Jibril aja. Saya kan dekatnya sama Bang Gema. Enggak, atau Bang Ayo, Ardi oke. aja Bang Ardi aja Bang Ardi. Aku masih mijitin istri nih. Kok malah Apapun lempar? kayak- Oh ya udah, ayo boleh, enggak ada masalah. Nggak apa-apa, aku mau, tapi Iya. nggak sekarang. Nanti abis mijitin istri gimana? Kalau aku, Boleh. Jangan ngomong gitu Bang. Ini Boleh. di depan orang. Oke. Ya. Tapi kita dua arah ya bang ya. Nggak apa-apa, silakan. Nah, oke siap. Silakan. Oke, Bro yang Jack, pertama nggak saya mau punya sampaikan. temen Bro Jack. Temen siapa gitu? Erben mungkin. Aku memang dari dulu sukanya head to head sih, Gak ada bro. ilmu. Ya udah. Oke, lanjut. Oke, dengan Bang Jibril ya. Oke, jadi kita dari awal ya debat dengan sama Mas Gema tadi ya. Jadi beliau bahkan mengatakan kalau ada perbedaan saya siap dibaptis. Nah ini saya tanya nih, kalau Mas Jibril saya berhasil membuktikan ada perbedaan antar Quran di dalam Quran, itu Anda siapa apa tuh Bang? Terima kasih. Oke ya. Maaf, saya baru dibikinin kopi. Boleh dibesarin, Dira? Tadi saya kan ditanya kalau ada perbedaan saya dibaptis. Oke, siap. Jadi saya buka ya dari hadis ya, biar abang paham. Ya, di sini dijelaskan ini Sahih Bukhari 2241. Ini Jibril, begitulah memang yang diturunkan. Kemudian beliau berkata kepadaku, bacalah, maka aku membaca. Beliau bersabda, begitulah memang yang diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Maka bacalah bacalah oleh kalian mana yang mudah. Ya jelas ya, ini 7 qiraat. Ya, jadi 7 cara baca. Jadi kalau di luar 7 itu, oke, saya siap. Tapi dengan catatan ya Bang ya, kalau saya bisa membuktikan perbedaan-perbedaan dan perubahan-perubahan di Bible, Abang siap masuk Islam nggak? Halo. Sorry. Aku udah ngomong malah. Ya. Kalau Gimana? kami di tempat kami tidak pernah memberikan janji surga bahwa tidak ada perbedaan. Loh, Janji yang surga asal ditembus bahwa tidak ada itu perbedaan bukannya itu janji ada caleg di malah tempat Bang? Anda. Oh gitu, oke. Enggak, tapi abang berarti nggak mau ya? Berarti Yang abang mau ada- ke saya aja ya? Yang ada, Gitu ya? loh, jadi gini, yang memberikan janji bahwa tidak ada perbedaan itu cuma kitab Anda. Karena kitab Anda diwahyukan secara verbal. Iya, dan saya barusan Jadi, jelaskan, didikte. begitulah Ya, memang yang di diturunkan. dalam Sesungguhnya dikte Al-Quran tadi, diturunkan ya, dengan 7 tolong huruf. dibesarkan. Jadi kiraatnya Ya, itu tolong ada dibesarkan, 7 huruf. Mbak. Di luar 7 itu, Ya. Mbak Dira boleh dibesarkan? Izin. oh PDF lagi, oke, yang itu ya. Oke, saya buka. Jadi ini data dari kitab Anda sendiri ya. Dari Imam Jalaluddin Suyuti, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di dalam Al-Itqan halaman berapa? halaman 270. Ya. Ulumil Quran 270. Ya. Di sini dikatakan ya bahwa Mushaf Ibnu Mas'ud terdapat 112 surat. Ya, tidak ada surat Al-Falaq dan An-Nas.
Udah Dan di jelas. dalam mushaf Ubay terdapat 116 surat. Itu kan saya Karena udah ada jawab tambahan bang, tiga surat. dua suratnya doa. Iya kan saya udah jawab itu. waktu Dua kita. surat ini memang dihafalkan bang. Itu Bahkan doa, ada tiga itu doa. sahabat, Kan waktu ada itu saya udah Kalau itu tunjukin. hanya doa, maka dia tidak akan dikatakan mushaf oleh tiga sahabat yang lain. Ada Abu Musa dan ada Ibnu. Sebentar, saya tunjukkan ya data bahwa ada sahabat lain yang menunjukkan bahwa itu manuskrip. Sebentar. Kan saya udah kasih tahu itu ayatnya yang mana. Habis itu rupanya doa. Yang PDF-nya abang yang bawa juga. Kan waktu itu udah bahas. Jadi dia terdapat di dalam Abu Musa dan Ibnu Abbas selain dari Ubay bin Ka'ab. Nah, kita tahu kapasitas Ubay bin Ka'ab itu bukan orang sembarangan loh, Bang. Ubay bin Ka'ab itu ini, Bang, bisa saya tunjukkan kapasitas Ubay bin Ka'ab. Bentar. Ubay bin Ka'ab itu disebut sebagai selain Sayyidul Qur'an, nih. Dia disebut sebagai Abu Munsir. Bahkan Ubay bin Ka'ab dipanggil Abu Tufail. Abu Munsir adalah bapak pemberi peringatan. Bang, Dan ini kan manuskrip di ini, PDF abang kan saya udah jawab. ini. Itu kan doa bang. Gini bang. Kalau itu doa, Itu kan doa. maka- Iya, sebentar. Kalau itu berarti doa, berarti abang maka bantah Suyuti data abang tidak akan sendiri mengatakan dong. Itu doa. Loh, Iya, Suyuti berarti abang- mengatakan itu bukan doa. Iya, abang berarti bantah nih. Anda yang mengatakan itu doa. Literatur Anda abang. yang mengatakan itu doa. Ini bang, Suyuti. Suyuti mengatakan itu bukan doa. Ini saya tunjukkan. Memang bukan Sebentar, ini saya matanya tunjukkan. yang buta, tapi hatinya. Nih, saya tunjukkan ya. Nih, dari buku apa namanya? Ini dari buku mana lagi, Bang? Suyuti tadi. Ini buku dari Suyuti mana tadi. lagi bang? Oke. Oke. Ibnu Asita di dalam kitabnya Al-Masahid mengatakan, telah menceritakan pada kami umat dunia. Buset, dari buku dikutip lagi ya. Siap. Ia telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Al-Kufi, dia berkata ini adalah susunan Mushaf Ubay. Ingat ya, ini susunan Mushaf Ubay. Saya butuh data, bukan hanya negasi bahwa mengatakan ini salah. Karena ini dari Iya. siapa? Dari Al-Itqan fil Ulum. Iya, Ya. abang bilang kan di situ ada Jadi, dua tambahan, dia memiliki dua tambahan surat. Mana mana tambahannya bang? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Al-An'am dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tambahan apa? Surat Al-Hal dan Al-Haf. Nah, mana itu? Nah, jadi tentu perbedaan pembacaan di sini ya Iya, karena mana itu? memang mereka mengucapkan dua surat itu. Nih, Bang. Iya, mana itu? Ia berkata kepada Utsman, wahai Amirul orang beriman, selamatkan bangsa ini. Kenapa? Mana itu? Karena mereka ada perbedaan bentuk pembacaan Quran. Mana Nah, itu? kira-kira ini bentuk perbedaannya apa ini, Bang? Iya, mana? Dari Mana? Abu Sohih. Mana perbedaannya? Mana Iya, perbedaannya, iya, bang? ini saya tanya nih. Berarti Iya, mana? kan ada perbedaan. Iya, Saya mana sudah perbedaannya? tunjukkan. Coba tunjukin dong. Tunjuknya Mas'ud 112 Bang, surat. bang, tunjukin dong perbedaannya. Punya mereka 112 surat. Iya, mana perbedaannya mana, bang? Mungkin yang surat diminta, tambahan itu mana? Mungkin yang diminta mushafnya begitu. Perbedaan itu. Sebentar. Diraya boleh tolong besarin nggak? Iya. Maaf ya. Nah, abang kan bilang, oh di sini ada bedanya, ada dua tambahan, ada ini. Saya minta tunjukkan contoh ya bang ya. Ini contoh aja nih, ini contoh aja, ya. Nggak usah diambil hati. Ini saya ke KJV sekarang. 1 Yohanes chapter 5. Di ayat ke-7, because there are three that bear record in heaven, surga, Bapa, perkataan, wahyu, dan Holy Spirit, and these three are one. Ya. Ini KJV nih bang, abang cek aja. 1 Yohanes chapter 5 ayat 7. Nih jelas ya. Nah begitu kita ke Sinaiticus, ayat 7-nya ini bang, for the testify there are three. Nah ini dari mana? Nah ini saya, kalau abang bilang kan tadi, ini ada dua surat, ini sini, ini mana? Tunjukin perbedaannya Ya. kayak gini nih. Sumber primer Nih. intinya ya Bang Jibril. Nih, nah, ini kan primer nih. Ini kan primer juga. Ini dari textusrecepticusbibles.com.
Receptus. 2016 Oke. KGV. Boleh. Nah, Saya ganti. baru nih saya tunjukin nih, Boleh ini ganti. bedanya nih. Nih bedanya. Bisa nggak bang kayak gini? Gak usah diambil hati, santai aja gitu, santai aja. Gimana bang? Bukti saya ngambil hati apa nih? Enggak, ya maksud saya santai aja. Dan tadi saya merasa begini bang. Saya tunjukkan ya bang ya. Nah, saya tunjukkan. Di dalam ya. Tolong besarin di dong. dalam Tolong besarin standar dong. kami ya. Di layar maaf. Ini mau lompat kemana nih? Oke. Di dalam kitab kami ya. Ini kan sampai kitab Wahyu. Oke ya. Nah, saya umpamakan ini adalah Mushaf Utsman, ya kan? Nah, punyanya Ubay bin Ka'ab ada tambahan 2 surat lagi. Jadi bukan satu ayat tadi yang Anda permasalahkan. Dan itu dikonfirmasi oleh kitab Al-Masahif, dikonfirmasi oleh Fil Ulum, punyanya Asyuyuti, dikonfirmasi bahkan oleh Firis. Jadi ada 3 scholar Islam yang mengkonfirmasi itu. Jadi Anda tidak bisa sekedar menegasikan itu. Oh enggak. Lah itu scholar mereka. Iya Scholar mana? kalian Itu yang saya tanya tadi mana? Yang 2 surat itu tadi saya sudah mana? tunjukkan. Yang satunya ada cuma bawa 112 surah. Satunya 116 surah. Bedanya di Jadi, mana? punya Anda didiktekan, katanya kan didiktekan tuh. Tapi setelah Yudas dan Wahyu, ini ada tambahan 2 surat lagi, Al-Hal dan Al-Haf. Mana itu? Tengahin boleh ya? Itu punya Anda. Boleh nggak saya tengahin project sama Silakan, Bang Jibril? silakan. Ah, jadi gini, ini saya nggak membela kanan, nggak membela kiri, karena tugas saya menengahi. Oke, jadi gini, Bro Jack atau Bang Jibril, ketika ditanya mana, itu mungkin yang ditunjukkan adalah sumber primernya yang menyatakan bahwasanya ada tambahan. Oh ini loh, di Mushaf A ini ada 112 surat. Mana 112 surat ini bro? Itu Mushaf ya? Iya, oke, sip. Yang terus yang Mushaf sekarang mana bro? Ini bro, yang sebelah kanan. Nah ini ada berapa surat bro? 116 surat. Coba bro. Oh ini bro, oke, sip. Nah itu baru kita bahas. Tapi kalau yang ditampilkan hanya narasi atau resume mengenai ini loh ada tulisan penambahan surat ini loh, ketika ditanya data primernya mana nggak bisa nunjukin kan gitu. Nah sementara Bang Jibril tadi sudah mencontohkan bahwasanya sumber primer KJV mana? Ini. Sumber primer Codex Sinaiticus mana? Ini. Nah, di Codex Sinaiticus begini, di KJV begini. Nah, ini dari mana? Nah, itu baru bisa didiskusikan gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke. Lanjut, Iya, teman-teman. Saya paham. Iya, Pak Ardi. yang Saya paham, Pak Ardi. dua surah itu di mana gitu Yang loh. pertama ya, kita tentu ada perbedaan situasi. Perbedaan situasinya di mana? Nah, ketika kodifikasi yang dilakukan oleh Utsman, yang dilakukan adalah apa? Pembakaran naskah lain. Mana buktinya bang? Ada Dengan pembakaran adanya naskah? Pembakaran naskah lain, Iya mana? itu maka naskah-naskah atau mushaf Literatur pembakaran itu di mana bang? Oh, ada. Iya mana? Karena saya dari lahir, dari kecil taunya surat di Al-Quran itu 114. Enggak 116, enggak 112, enggak 117, enggak 90, 114. Ya asal ada bisa kita bahas. Tapi kalau belum ada mushafnya belum kita bisa didiskusikan project gitulah kurang lebihnya. Oke, saya izin dibesarkan ya. Ini dari website apa nih? Gede dari tadi. Dari website apa nih? Dari mana nih? Waduh, dari mana nih? Belum. Muhammadiyah. Oh, Oke. Oke ya. Jadi tadi Bang Jibril bertanya di mana pembakaran ya? Perbuatan membakar artikel. Al-Quran bahkan juga pernah dilakukan oleh siapa? Utsman bin Affan. Loh, kalau pada saat itu ada video, sudah ada video, ini kan lucu banget gitu. Jadi Anda sedang membantah data Anda sendiri gitu. Ini jelas dari website siapa? Dari Kristen.com, bukan dari Muhammadiyah.
Anda bertanya, di mana pembakaran? Ini sudah saya tunjukkan. Bro Jack, mungkin itu ada di hadis, mungkin itu ada di hadis gitu Bro Jack ya? Iya, Betul itu ya? memang ada juga di hadis. Nah, itu yang diminta Bro Jibril. Itu yang diminta Bro Jibril. Hadis riwayat siapa, nomor berapa gitu loh. Sekarang gini. Saya kasih tahu Bro Jack, itu ada di hadis Bukhari nomor 4604 Bro Jack. Oke. Tapi yang Anda jawab tadi ya, Bang, 4604 ya, itu ditawani oleh Mas Jibril gitu loh. Tunjukkan aja dulu, tunjukin dulu aja. Nanti bisa kita bahas gitu loh. Yang penting ditunjukkan dulu, baru kita bahas kan gitu Bro Jack. Yang perlu ini kan kita komunikasi dulu Bro Jack. Kan gitu kan Bang Jibril, bener nggak? Boleh dibesarkan nggak? Urusan nanti itu doif atau apapun itu urusan nanti. Yang penting ada datanya dulu yang bisa kita bahas. Tapi kalau langsung dari Muhammadiyah itu kan resume. Enggak, ini kita baca aja nih, muhammadiyah.or.id ya, soal pembakaran kitab Quran yang tidak dipakai. Nih, kita baca nih ya. Untuk kemaslahatan boleh membakar kitab suci adalah mushaf Quran yang telah rusak dan tidak dapat dipakai lagi, dengan anjuran agar tidak menimbulkan salah paham di kalangan kita kaum muslim sendiri. Perlu pembakaran itu disaksikan oleh beberapa teman muslim, sekaligus juga diketahui negatifnya kala naskah yang telah rusak itu disimpan seperti jika dibaca dan menimbulkan kesalahan arti dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Muhammadiyah mengatakan itu perlu dibakar agar tidak menimbulkan kesalahan arti. Ya. Tadi Anda bertanya di mana pernah terjadi pembakaran. Betul, Iya, kan? di sini nggak dikasih tahu, Bang. Kapan, siapa yang bakar, ini nggak dikasih tahu. Jadi abang sumbernya primer, coba primer ditolong. Itu artikelnya, ya ini juga sama Bang. Ini juga dikatakan perbuatan membakar mushaf Quran bahkan pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan. Ini kurang sahih apa gitu? Iya, saya barusan kan bilang ke abang, jika dibaca untuk agar tidak menimbulkan kesalahan arti. Sampai sini paham nggak? Gini Bang, sekarang gini. Yang dilakukan oleh Utsman setelah terjadi perbedaan bacaan antara dari Syam dan dari Irak, dia melakukan pembakaran. Berarti memang berbeda. Sama kayak itu abang coba gini deh, abang paham nggak arti kiraat, Bang? Abang tahu nggak arti perbedaan kiraat? Contoh saya bilang abang fitnah. Contoh saya bilang abang fitnah, bang. Contoh kiraat itu kalau saya bilang Bang Jack ini fitnah. Nah tapi kalau saya orang Sunda, saya ngomongnya Bang Jack ini fitnah karena orang Sunda nggak bisa bilang F. Paham nggak sampai sini nih? Oh, jadi tidak ada perbedaan gitu? Maknanya kan sama, abang fitnah sama fitnah kan sama, maknanya sama ya. Oke, maknanya kan sama. Sip, maknanya sama. Enggak, ya. abang tapi jangan lari-lari dong. Ini yang tadi gimana Bang? KGV sama Sinaiticus. Karena Anda lari. Bang, KGV sama Karena ini gimana Anda Bang? Bang, ini terus yang originalnya dari sini, ini gimana Bang? Ya, jadi gini Bang, saya tunjukkan ya. Yang pertama, kitab kami tidak pernah menggunakan budaya oral. Itu yang pertama. Nah, sementara kitab Anda kan didektekan tuh. Jadi ketika ada penambahan ayat surat, nah itu berarti dari siapa gitu loh. Jadi ini ditambah nggak apa-apa Bang? Iya kan abang bilang iya, oke soal ditambah. Saya tanya abang tunjukkan bisa enggak, ya kan? Nah sekarang saya tanya ini 7:1 Yohanes chapter 5. Ini tulisannya di Sinaiticus. For they that testify are 3. Habis itu tiba-tiba di sini because there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, the Holy Spirit, and these are 3 are one. Ini dari mana nih? Oke, saya beritahu ya. Ya, ini silakan. gampang banget nih. Jadi, yang pertama, di dalam kekristenan itu ada namanya metode kritik teks. Kritik teks itu apa? Upaya untuk merekonstruksi naskah-naskah yang sebenarnya tercatat di dalam autografa. Nah,
Di dalam Ini abang ngomong dalilnya mana, Bang? Sinaiticus memang tidak ada, tetapi di dalam naskah-naskah seperti Itala, Fetus Itala itu terdapat. Mana itu? Coba bisa ditunjukin nggak? Jadi Saya udah tunjukin nih, seperti- Sinaiticus sama KJV beda. Abang bisa tunjukin nggak yang mana? Dari mana itu dia dapatnya? oh ada. Aman. Jadi gini, Dari mana? yang dicatatkan Yang oleh jangan Erasmus- aman-aman aja, Bang. Mana? Aman-aman aja mana? sorry. Ini aku lagi jawab atau lagi diinterogasi sih? Bukan, kan saya nunjukin data, baru narasi. Abang tunjukin data dulu baru narasi dong. Jangan narasi dulu nanti nggak ada datanya gitu. Apa namanya? Tapi ini kan bukan ujian skripsi ya? Bukan, kalau ujian skripsi saya nggak jadi boleh saya buka boleh Wikipedia selesaikan sama dulu? Microsoft Word, Bang. Saya nggak lulus buka Microsoft Word kalau Iya. ujian. Saya boleh bicara dulu kan berarti? Oh, siap, silakan. Iya. Jadi gini, kita harus tahu dulu bagaimana backgroundnya. Nah, di dalam manuskrip kami, di dalam Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus, memang tidak terdapat. Tetapi ada manuskrip-manuskrip lain, bahkan ada bukti dari tulisan-tulisan Bapak Gereja yang dia sudah ada sejak abad kedua mengenai kutipan 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, permasalahannya di situ, Bang. Nah, punya kami sebentar. Bisa di-mute dulu Bang Jibril? Oke. Karena doubling terus. Oke, terima kasih. Jadi rekonstruksi 1 Yohanes 5 ayat 7 itu tidak hanya didukung oleh manuskrip toh, tapi juga oleh manuskrip dari Fetus Itala itu juga ada. Kemudian dari pendapat atau catatan Bapak-bapak gereja itu ada. Nih, saya tunjukkan. Minta tolong dibesarkan Mbak Dira. Ya, oke ya. Jadi ada banyak bukti dari Bapak Gereja juga yang mengutip ayat tersebut. Tertullianus sekitar 200 Masehi. Jadi hubungan Bapa di dalam Putra dan Putra di dalam Roh Kudus menghasilkan 3 pribadi yang koheren yang satu sama lain berbeda. Ketiganya adalah satu esensi, bukan satu pribadi, seperti yang dikatakan aku dan Bapa adalah satu, dan dalam satuan substansi, bukan singularitas nomor. Clement dari Alexandria dari 250 Masehi ya, ia berkata, inilah dia yang datang dengan air dan darah. Ini lebih tua dari punyanya Sinaiticus Vatikanus. Karena ada 3 yang memberi kesaksian roh, yaitu kehidupan, air yang regenerasi, kehidupan baru, dan darah yaitu pengetahuan, dan ketiganya adalah satu. Dan dalam juru selamat itu adalah kebajikan menyelamatkan hidup itu sendiri dalam putranya sendiri. Cyprianus 250 Masehi, dia melanggar perdamaian dan kerukunan Kristus, sedang menentang Kristus. Dia mengumpulkan di tempat lain selain di gereja, mencari berikan gereja Kristus. Tuhan berkata, aku dan Bapa adalah satu, dan lagi ada tertulis apa? Tentang Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini adalah Cyprianus jauh sebelum era kedua manuskrip tadi. Seperti itu kami merekonstruksi naskah-naskah kami. Boleh merespon, Bang? Silakan. Nah, tolong besarin Dina ya. Itu datanya dari mana ya tadi, Bang? Itu nanti deh. Tapi dari Bible ORG, ini Daniel B. Wallace, dia S2 teologi untuk gereja lalalalalalala. Di sini disebutkan, nih saya translate aja ya Bang ya. Saya nggak pakai PDF atau apa. Tidak ada bukti pasti mengenai pembacaan ini dalam manuskrip Yunani dimanapun hingga tahun 1500. Ini dari Bible ORG. Ya, jadi menurut Bapak Gereja ini, tulisan ini, KJV, ini nggak ada sampai 1500. Sementara yang ini aslinya tuh ini. Nah, ini abang akui dari tulisan Bapak Gereja. Bapak Gereja yang mana? Karena kalau abang mau tahu lagi, di Czech Publications, ini dia pendetanya ya, David Daniels. Ini ada bukunya. Keren bukunya, Bang.
mesti dibaca. Di sini dibilang, betul, dikutip-kutip memang tahun 200 Tertullian, tapi tulisannya which three are one. Nah, beda lagi tuh sama ini. Ya, di tahun 350 dirubah lagi Corpus Scriptum Escrum Larinonum Academia Lyraeum Fido Cebedes volume berapa nih? 18, page 6. Habis itu di 398 Aurelius Augustin berubah lagi. Tritina, ini baru masuk Trinity. Habis itu di 500 berubah lagi, di 800 berubah lagi, 1300 berubah lagi, 1500 berubah lagi. Nah, jadi ayat ini bisa jadi pindah ke sini. Itu gimana bang ceritanya bang? Dari catatan gereja yang mana nih? Dari bapak yang mana nih? Coba bisa dijelaskan nggak bang KJV ini? Silakan. Sama data yang tadi ya, bang, abang bilang 200 ini di zaman di tahun 200 siapa yang nulis dan segala macam. Silakan bang. Oke, ya. Jadi Textus Receptus ini menjadi dasar untuk KJV. Textus Receptus dicatat oleh Erasmus. Edisi pertama dan edisi kedua Erasmus memang tidak mencantumkan itu. Tetapi ternyata ada bukti-bukti dari satu bapak gereja ada. Kemudian dari naskah-naskah Codex Legionensis itu juga ada, kurang lebih tahun 400 itu juga ada. Dan naskah-naskah Vetus Itala. Jadi gini, saya tunjukkan lagi ya, Mbak Dira, mohon dibesarkan. Mohon dibesarkan ya Mbak Dira. Oke, terima kasih. Nih ya. Bukti ya, salah satu bukti bahwa pada waktu itu Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Itali ya. Bukti lain yang merupakan referensi langkah tanggal paling awal dalam bahasa Latin untuk kitab-kitab Perjanjian Baru adalah ditemukannya catatan dalam persidangan sekelompok orang Kristen di Kartago dikenal sebagai Sisilitan Martir. Diadakan 17 Juli 180 Masehi. Saturnicus prokonsul discit quaesum res, artinya apa? Saturnicus sang gubernur berkata, apa sih benda-benda yang ada di tasmu? Speratus, dia yang didukung, dan Sisilitan Martir ini selalu diperingati setiap tahun ya bang ya. Dan dia mulai dari 180 Masehi. Nah dia jawab buku-buku dan surat Paulus seorang benar. Maksudnya apa? Itu berbicara mengenai buku-buku Injil. Artinya pada abad kedua 180 Masehi Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin atau Italia. Ini adalah catatan Latin tertua dan serangkaian kisah pengadilan yang melibatkan orang Kristen, kisah para martir ya. Jadi mereka sudah pegang, sudah sudah dikirimkan sampai ke Eropa. Nah kita tahu pada waktu itu orang yang memegang Sinaiticus dan Vaticanus itu adalah Eusebius, dan dia seorang Aryan. Nah ini lolos sensor karena dia sudah berangkat kemana? Ke Eropa. Nah, dari dasar Vetus Itala, maka Vulgata. Dan memang dia mencantumkan itu berdasarkan apa? Vetus Itala. Oh itu nggak ada dan itu ditambahkan. Oh nggak bisa dong. Even dokter Wallace dan lain sebagainya. Loh, kita juga punya bukti kok. Kita juga punya data. Even para bapak gereja, nih saya tunjukkannya, bukan hanya si Cyprianus tadi aja. Nih, sebentar. Jerome. Sebagaimana dipahami, ini dari Jerome ya, sebagaimana dipahami dengan sepatutnya dan sedemikian diterjemahkan dengan cermat oleh para penafsir dalam bahasa Latin tanpa meninggalkan ambiguitas para pembaca, bagaimana bukan dapatkan dalam surat pertama Yohanes, di mana banyak kesalahan terjadi. Nah ini masukkan kemungkinan Eusebius dari Kaisarea yang hanya melestarikan 3 kata air, darah, dan roh. Ini Jerome loh.
dalam edisi ini menghilangkan penyebutan Bapa, Firman, Roh, khususnya dalam iman menguatkan berkesaksian pada kesatuan hakikat Bapa, Putra, Roh Kudus. Para penterjemah yang tidak bertanggung jawab menghapus Jadi data kami itu justru komplit. Kenapa? Kami juga punya data dari para bapak gereja. Nih saya kasih tambahan lagi nih, bonus buat abang nih. Ya, Markus Kledensis ya. Bagaimana ada satu Bapa, Putranya tunggal yang adalah Allah Sejati, sungguh, dan satu Roh Kudus yang adalah Allah sungguh, dan ketiganya adalah satu. Satu kelain kuasa kerajaan mereka adalah 3 persona, bukan 2 maupun 1. Ini sesuai dengan itu. Kemudian nih dikatakan apa? Dari Agustinus dari Hippo, dia berkata apa? Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah satu. Boleh direspon. Jadi para bapak gereja itu mengamini 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebentar bang, yang terakhir nih. Salah satu yang disebut sebagai konflik Arian pada waktu itu kurang lebih abad 5 Masehi. Nah, para uskup yang berada di bawah Raja Vandal itu dipaksa mengakui bahwa itu tidak pernah ada. Para uskup, ya kurang lebih ada 300 sekian uskup, dan mereka mengatakan kami lebih baik dibuang daripada kami mengakui bahwa itu tidak pernah ada. Nih ya, saya buka ini. Dan nih ya, sebelum konsili itu konflik telah muncul antara Arian ya, dipimpin Hunerik Vandal dengan sekelompok uskup dari Afrika Utara. Sebuah pertemuan di Kartago di mana 1 Yohanes 5 ayat 7 ditekankan oleh Eugenius, juru bicara para uskup Afrika. Ketika ia mengakui imannya dan iman saudara-saudaranya, dikatakan apa? Dan agar kita dapat mengajar sampai sekarang lebih jelas daripada cahaya bahwa Roh Kudus sekarang adalah suatu kilat dengan Bapa dan Anak. Hal ini dibuktikan oleh penginjil Yohanes karena dia berkata apa? Ada 3 yang meriksa saya di surga, Bapa, Firman, dan Roh, dan ketiganya adalah satu. Asik, boleh direspon bang? Jauh sebelum Metzger ada. Silakan. Asik, keren. Boleh saya respon bang? Boleh dibesarkan Mbak Daria? Ini kayaknya udah mulai ini ya, kalau kerupuk tuh udah mulai melembem ya kita ya, karena mungkin saya udah capek juga dan Bang Matahari juga udah capek. Oke, terakhir nih kayaknya ya, karena akhirnya diulang-ulang aja yang ini. Saya tetap mempertanyakan, ini dari Sinaiticus, dan tiba-tiba di KJV ini ada ini sepanjang ini. Itu manuskrip yang menjelaskan ini, itu di mana? Itu satu. Kedua, kasus yang sama itu ada di Markus 16 8-9. Di sini cuma ada sampai 8. Ya. Tiba-tiba di sini juga Textus Receptus Bibles KJV 2016. Ini tiba-tiba di sini saya lihat lagi ya, 8. Di sini tiba-tiba 9 ke waduh. Nah, ini dari mana? Ini sudah. Tunggu sebentar. Abang tadi narasikan saya biarkan, Bang. Enggak, saya nggak minta abang menjawab yang ini. Tenang aja. Enggak. Ini sudah tidak. Iya, sabar dulu. Iya, tenang aja, tenang. Saya nggak akan mempertanyakan ini. Saya cuma memberitahu kalau satu itu aja. Boleh ya, Bang Matahari ya, Bang Jack ya, sebentar ya. Tadi yang satu itu, yang ini kan belum ada papirus atau kodeksnya. Yang 16 ini saya pelajari lagi di sini ya, textandcanon.org. Ini website abang. Nah, di sini diberitahu bahwa the Old Syrian Lex of 16920, the oldest Syriac manuscript cuma sampai 8, oldest Shedic cuma sampai 8, Christian Palestinian Aramaic cuma sampai 8, Armenian cuma sampai 8, Georgian cuma sampai 8. Nah, maksudnya kalau memang ada tambahan kayak yang tadi, yang di sini nih, itu dari mana gitu loh? Karena dan kalau abang soal ini ya, soal konsil Nicaea, mestinya tadi
318 bishop yang datang. Itu untuk Nikea. Tapi Nikea itu bukan cuma soal bukan ini dari New Advent.org library Almanak nih, keren nih. Jadi ada Council of Nicaea, Council of Constantinople, Appius, Chalcedon. Nah, di Chalcedon ini cuma ada 150 bang, bukan yang 300 lagi. Di Chalcedon ini yang ada 150 bishop ini baru keluar Trinity. Nah, jadi ini kenapa kok si Jibril lompat nih? Lompat maksud saya bukan lompat. Nih, ini kan keluar ininya 325. Terus baru Trinity di tadi sini Chalcedon 451. Nah, berarti yang 451 kodeksnya di mana gitu loh. Itu sih yang pertanyaannya. Yang tolong tunjukin kodeksnya bang, kalau enggak kita kayaknya muter-muter di sini doang. Ya, silakan bang. Oke. Ini saya akan kasih nama aja ya. Dan abang dari tadi PDF coba yang primer bang, sumbernya bang, please. Tolong banget. Oh, gini bang. Yang kita sampaikan itu juga bukan kutipan tanpa data gitu. Iya, data primernya mana? Kan abang kan ngutip si ini, ngutip si ini, ngutip si ini, ngutip si ini. Nah, yang primernya itu di mana ya? Coba bisa ditunjukkan tidak? Tadi ya, saya akan tunjukkan. Kalau saya kan primer tuh tadi Sinaiticus, abis itu Textus Receptus, abis itu balik ke Katoliknya yang New Advent, abis itu ke KJV-nya lagi, abis itu ke paling jauh saya main ke Bapak Gereja, kan nggak penukilan ini kan. Oke ya, ini saya tunjukkan. Sebentar, mohon dibesarkan Mbak Dira. Oke, saya tunjukkan ya. 450 Masehi. Ini ada kodik Latin bernama Codex Floriacensis. Kemudian dia mengutip 1 Yohanes. Bang Jack, maaf nih, saya minta maaf Ya, nih. gimana? Tadi kan abang bilang kita lagi belajar. Abang kalau buku Wikipedia nggak boleh, bang. Kita nggak lulus kalau bukan dari wiki, bang. Jangan gitu. Gini bang, ada tidak data yang membatasi? Jangan wiki dong, bang. Ini adalah data manuskrip perjanjian baru dalam bahasa Latin. Nah, ini kalau sekarang menurut Anda ini tidak valid gitu? Iya, sumber primernya mana, bangku sayang ganteng? Codex Floriacensis. Iya, mana? 1 Yohanes. Dia menganut di sini. Iya, mana, bangku? Primernya mana? Ada di biblioteka. Saya sudah bilang, saya hanya bisa kasih nama. Saya bisa kasih nama. Di bibliotek. Bang, saya udah capek-capek ke Sinaiticus, udah capek-capek ke KJV, Textus. Abang masa mukanya dari sini. Sebentar. Ya, silakan. Saya tanya nih. Silakan. Sekarang coba Bang buka kodek atau mushaf Ibnu Mas'ud. Saya tanya. Pertanyaan yang sama. Monggo. Tunjukkan ke saya mushaf Ibnu Mas'ud. Silakan, Bang. Saya kan gak ke Ibnu Mas'ud, bang. Saya kan ke KJV sama Sinaiticus, abangku. Iya. Kenapa tiba-tiba ke mushaf? Saya sudah berikan bukti bahwa punya kami ada di dalam Codex Floriacensis. Iya, Ada di mana? National Bibliothèque France. Nah, sekarang gini, kalau Anda bertanya mana, sementara kan kita juga tahu kita punya keterbatasan akses. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, sama pertanyaan sama. Mana mushaf Ibnu Mas'ud? Jedwar. Mana mushaf Ibnu Mas'ud? Kan abang yang menarasikan kalau ada tambahan.
Kalau saya bilang ini ada tambahan, saya tunjukin KGV-nya, saya tunjukin sinaiticusnya. Abang malah larinya ke wiki. Ini adalah konfil. Lemes saya bang, begitu abang buka wiki. Ini sudah data Anda sendiri loh, Bang. Nih. Iya mana? Asuyuti. Iya mana? Mas ya, mau lari lagi. Kok larinya ke situ sih? Iya, ya udah mana? Mana? Sedang lari. Iya, dari loh, 1 Yohanes 5 ayat 7 kita sudah bukan, saya menarasikan. Abang bilang ada 2 surat tambahan. Mana tambahannya? Iya mana tambahannya, abangku? Sudah saya tunjukkan. Nih. Mana tambahannya? Nih ya, Bang ya. PDF lagi, siap. Loh, ini punyanya siapa? Punyanya Anda. Anda tidak bisa hanya menegasikan. Buktikan yang ini bahwa ini tidak valid. Anda tidak bisa seperti itu, Bang. Kalau Anda mengatakan, oh ini cuma itu kan, PDF, ini PDF tapi data Anda. Iya, itu kan penukilannya dibilang ada surat huf. Surat hufu itu di mana, Bang? Coba tunjukin surat hufunya, Bang. Iya, mana surat hufunya, Bang? Bang, surat hufnya mana, Bang? Ya. Tunjukkan sebentar. Makanya ketika menanyakan itu, jangan marah-marah dong, Bang. Saya nggak suka nih abang marah-marah begini. Tadi kan kita mulainya santai. Mengenai di mana? Abang santai dong. Jelas. Mencet keyboardnya aja udah marah-marah. Abang jangan marah-marah dong. Nggak enak jadi kita. Tidak, iya. Aku nggak jualan figura, Bang. Jadi aku nggak jago training. Oke, siap. Aku nggak jago training karena aku bukan jualan figura, Bang. Jadi bukan berarti bahwa kita yang tetap besar itu yang menang, tidak. Gitu ya, Bang ya. Nah, dalam ini ya. Ini adalah data ya, susunan surat Mushaf Ubay menurut apa? Fihris dan Al-Itqan. Anda pasti tahu Al-Itqan siapa, dan kemudian Fihris siapa. Nah, dia mengatakan apa? Ada data nih, tuh tambahan apa? Surat tambahan Al-Hal dan Al-Had. Coba bayangin. Tadi Anda minta kan? Bentar, saya bayangin. Itu halaman berapa, Bang? Surat ekstra. Itu halaman berapa? Halaman 15 kan? 189. Oh, 189. 189. Oke. Ya, jadi jelas memang ada tambahan punya Anda. Nah, hanya karena Anda tidak mengakui, bukan berarti bahwa data ini salah. Hanya karena ada enggan mengakui, nah ini jelas dari sudut Islam sendiri mengatakan ekstra, Bang. Coba. Nah, jadi Anda tadi mengungkit sama saya satu ayat. Nah, ini ada tambahan 2 surat gitu loh, Bang. Yang didiktekan Jibril yang mana gitu loh. Boleh saya jawab, Bang? Iya, silakan. Nah, sebentar ya. Boleh dibesarkan? Tapi saya suka sih ini narasinya. Kita lari-lari. Saya capek ini dilariin ke Wikipedia sama PDF. 189. Nah, ini saling bertentangan, berlawanan, maksudnya perempuan sama laki-laki. Oleh karena itu dia berfirman, sesungguhnya usahamu memang berbeda-beda, yakni berbagai amal perbuatan hamba-hambanya dan mereka kerjakan saling bertentangan dan bertolak belakang, di mana ada berbuat kebaikan dan juga ada yang berbuat keburukan. Allah Ta'ala lagi berfirman, adapun orang yang ini udah ayat keempat, ayat ketiga nggak ada, Bang. Itu abang datanya dari mana, Bang? Ini langsung ini loh, Ibnu Katsir loh punya. Itu tukilan dari mana itu, Bang? Ini dari Qurano.com. Oh, Qurano. Jangan pakai Qurano dong, Bang. Langsung buka. Ini makanya saya bilang, Abang buka langsung. Abang langsung buka sumber primer gitu, Bang. Ibnu Katsir online ya. Bang, Tafsir. ini primernya. Ini abangku sayang ganteng. Ini Ibnu Katsir bukunya langsung loh, Bang. Iya. It's okay. Bentar saya potong dulu, Bang Jibril. Iya. Ya itu ayat Quran ya. Ini tafsir Ibnu Katsirnya. Oh tafsir. Beliau kan ke tafsir. Saya langsung ke Ibnu Katsirnya tuh langsung. Oh tafsir. Ya, Masya Allah. Itu kalau yang dimaksud dengan Allah bersumpah itu yang dimaksud itu apa ya maknanya?
Allah bersumpah, ya sama kayak saya bilang sumpah, gue nggak bangun nih dari tempat duduk kalau gue bohong. Nah, kan sama nih, sama tuh. Iya. Nah, ini kan primer nih, Ibnu Katsir langsung tuh. Ya, tafsir ya, tafsir ya. Kiu kiu. Cukurukuk. Cukurukuk. Nah, saya buka langsung ke sininya, nggak ada itu tadi yang antum bilang siapa namanya? Ibnu Mas'ud. Ini ya, Mas'ud nggak disebut-sebut di sini. Coba ini langsung dari Jadi yang Ibnu Katsir Quran itu nggak valid gitu bang? Ya ini primernya bang, makanya langsung ke primernya saya bilang. Kalau mau apa-apa ke primernya. Loh, ini juga primer dong bang. Ini juga Yang mana tuh? ditunjukkan dimanapun loh ini. Yang mana Qurano tuh? itu. Qurano? Enggak, saya akan tunjukkan Ibnu Katsir offline aja. Bentar ya, tunjukkan. Kan abang jadi mau nabrakin Ibnu Katsir yang primer sama yang online. Kiu kiu. Cukurukum. Cukurukum. Oh, masih jualan info, jam segini ya. info ya, ada di Play Store itu teman-teman hati-hati, di Play Store itu hati-hati kalau download tafsir Ibnu Katsir, karena ada yang sudah dirubah tafsir Ibnu Katsir yang di HP Play Store itu ada yang sudah dirubah teman-teman. Jadi kalau yang asli ya, Langsung yang ke asli primer. itu Langsung ke ya, primer. yang langsung primer itu tafsir Ibnu Katsirnya itu di Play Store itu warna agak apa ini? Ntar aku lihat dulu ya. Kekelatan. Ketika langsung muter, nah itu asli. Tapi ada yang palsu teman-teman. Minta ditunjukkan ya. Saya minta ditunjukkan nih, dibesarkan nih. Mau Ya, Mbak. silakan. Maaf Silakan. ya Mbak Dira. Ya. Ini adalah Ibnu Katsir online. Ya. Ibnu Katsir online. Saya bisa tunjukkan website juga yang sama. Tafsir surat Al-Lail ayat 1 sampai 11. Ya. Demi malam apabila menutupi cahaya siang dan siang apabila terang benderang, bla 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 bla. Ya. Kemudian yang berasal Abu Darda berkata, maka akamannya akan berikut. Nah ini sama bang, Al-Lail 1 ayat 3. Maka Al-Khomah ya membacakannya dengan bacaan berikut, dan demi laki-laki dan perempuan tanpa memakai Betul, dong. kholaka. Tanpa pakai holaka maksudnya apa tuh bang? Kira-kira aja tuh maksudnya antara. Jadi Tanpa tidak kholaka ada tuh apa? tambahan kata kholaka. Ya udah jelas sebenarnya, ini udah jelas, ini tidak perlu dipertanyakan. Kita sudah tahu bahwa ada penambahan kholaka di dalam. Itu penangkilannya dari mana bang? Itu di mana dibilang Usman? Iya mana itu? Dibilang di situ. Coba baca terus bang. Warna kalaka terus. Sekarang gini. Oh Loh, iya, itu baca terus bang. Ada bang, nggak? bang, itu baca terus. Kalaka terus. Ini loh bang, tidak ada pakaian kholaka. terus? Sehingga bacaannya menjadi wazakari wa unsa. Itu yang kita baca sekarang. Itu. Wal unsa, benar. Iya, Terus? betul bang. Ini ya bang, saya tunjukkan. Ya jangan ganti website bang. Tadi udah kasih online. Aku rasa gini ya bang ya. Kita di sini aku ini tunjukkan kejujuran loh. Setiap orang Iya, di sini iya. bisa melihat. Bang, Iya. kalau saya nggak jujur, saya nggak buka data primer saya, abangku Tidak ganteng. perlu kita memberikan jual figura gitu loh di sini. Kita tidak sedang jual framing. Iya, Gitu ya, tahu. Bang, ya? Saya nggak jualan berhala Ya. juga. Saya bukakan ayat 3 dari Quran. Oke, ini dari Quran yang Anda pegang saat ini ya Bang ya. Al-Lail Website-nya, Bang? Kalam Sindo News. Kalau Sindo News bang, la haula wala quwata. Bang, abang jangan gidiin saya dong. Saya udah buka Ibnu Katsir. Ini abang Sindo News.
memang Masa saya abang mau ke cari Sindo tafsirnya. News sih? Saya mau cari tafsirnya. Masa Tidak. abang ke Saya tidak Sindo cari tafsir. News sih? Saya tidak cari tafsirnya di sini, Bang. Bang, Ini masa abang ke Sindo News sih? punya Departemen Agama ya. Saya kasih. Abang masa ke Sindo News sih? Aku nggak jualan figura sih, Bang. Iya, masa ke Sindo News? Abang, saya buka Ibnu Katsir, abang ke Sindo News. Coba deh. Saya hanya menunjukkan suratnya yang Anda pegang saat ini tidak mungkin berbeda dengan punyanya Sindonews. Iya, ya memang kita nggak tahu ya. Bang, ini memang bang, agak- ke primer aja, ke primer. Kan tadi saya ke Iya, iya, primer, saya setuju. abang ke Kita- primer. Habis itu abang lari ke Ibnu Katsir, saya buka kitab Ibnu Katsir, nggak ada di situ. Abang bilang ada di sini. Habis itu sekarang lari di Indo, nggak usah- ke nggak usah Sindo katakan, Bang. News. Saya tahu ini tujuan Anda cuma Kok mengasih jadi tahu. Saya begitu tunjukkan dulu. sih? Jadi pusing dong saya. Itu tadi dari di tadi- Wama Kholakoh itu tadi anu ya, dari Ibnu Mas'ud Nah, yang ambilnya iya ya, kan? Ibnu Katsir ya. Ya, kan nanti- Nah itu saya buka Ibnu Katsirnya nggak ada penukilan dari Ibnu Mas'ud itu, primernya Gini, itu nggak ada, bang. Bro Jack tahu nggak kalau berapa surat yang dihafal sama Ibnu Mas'ud? Tahu nggak? berapa? Nggak, menurut Bro Jack berapa? 112. Aduh. Itu apa bedanya Mushaf Ibnu Mas'ud dengan hafalan Ibnu Mas'ud? Apa bedanya Bro Jack? Kalau boleh tahu. Oh, beda. Ya, bedanya apa? Kalau menurut Mbak Rifa, kemarin dia jawab ya, Sip. Mas'ud hanya hafal 70 surat. Terus bedanya Salah. Mushaf Ibnu Mas'ud apa? Itu salah. Itu salah. Enggak, maksudnya Kenapa itu salah? Mushaf Ibnu Mas'ud itu bedanya sama hafalan Ibnu Mas'ud itu apa bedanya? Jadi gini, yang Mas'ud hafal itu hanya 70 surat. Itu salah. Oh, itu salah. Katakan Mbak Rifa itu salah dong. Salah. Yang benar berapa? Saya tunjukkan. Nah, yang benar bagaimana? Ketika Zaid masih muda, masih seorang kafir, Ibnu Mas'ud sudah hafal 70 surat. Nah, itu beda cerita dengan dia hanya hafal 70 surat. Nah, yang dihafal oleh Ibnu Mas'ud itu ada 112 surat. Di mana Gitu. itu ada dalilnya? Ada anunya? Ada. Iya, coba. Saya buka Bro Jack ya. Saya tunjukkan. Saya buka Bro Jack. saya tunjukkan. Bang, abang udah selesai mijitnya belum? Saya belum makan nih, bang. Kita gantian, bang. Boleh nggak? Boleh. Silakan. Oke, siap. Maha benar Allah dengan segala firman. Jangan kemana-mana, sini aja tapi ya. Oh iya, saya makan aja. Santai aja di sini. Saya nggak berani Saya kalau cuma- ditinggal sama Bro Jack sendiri, takut saya. Nanti digigit, Pak. Digigit nanti. Ya, saya mute doang kok saya di sini, tapi sambil makan aja. Oke. Bentar ya, saya tunjukkan. 16, 90. Sunnah Nasai 5064. Nasai berapa? 5064. Ntar Bro. 5064. An-Nasai enggak ada Bro. Nitip itu tadi ya, Bang ya. Satu John 57 tadi, Bang. Siap. Oh ya, ada Nasai. Oke. Gimana Bro Jack ini? Oke ya, gini. Ibnu Mas'ud addressed us and said, "How do you want me to recite according to the Said bin Sabit when I learned 74 surah from the mouth of Messenger of Allah while Zaid was with the other boys with two bread." Jadi ketika Zaid itu masih bersama dengan, bahkan dikatakan ya, dia masih kafir gitu ya. Ada riwayat yang mengatakan dia sudah hafal 70 surat. Jadi bukan dia hanya. Beda. 5064 Gitu. ya Bro ya. 5064 ya. Nasai ya. Ya, betul. Oke, saya boleh open cap? Oh, silakan. Oke. Host gedein saya dong. Host gedein saya. Hostnya ini pelit banget loh kalau sama saya. 5064 ya Bro. Primer ya. Iya. Oh, bukan. Pakai sunnah.com, bro. Pakai sunnah.com. Emang beda? Beda ya? Kadang beda angka, beda. Oh ya udah, Beda, sekarang beda. di sini aja Bro. Kita bisa cari perawinya. Di situ kan nggak bisa cari perawinya. Coba di situ bisa nggak cari perawinya, Bro Matahari, Bro Jack, bisa nggak perawinya Ini dicek? mereka sudah ada catatannya sahih itu. Saya Nah, memang di bukan situ soal beda, itu. Bro. Oke, syarat hadis dikatakan sahih ada berapa Bro? Syaratnya?
Ya, aku nggak tahu. Nah, oke, saya jelasin mau? Menurutku bukan pada tempatnya, bro. Oke, ya udah kalau gitu. Berarti Karena gini, sebentar. Ah. Karena ini, misalnya ini, ya ini bukan Kristen loh, bro, yang mengatakan ini syahid. saya tahu, bro. Sahih Darussalam. Saya tahu. Saya kan pakai ini. Nah, tunjukkan aja di sini yang primer. Kita bisa cek di sini ntar. Kan kita bro, nggak bisa ngecek ininya, bro. Kalau di sunnah.com, bener nggak? Bisa nggak kita ngecek ininya? Itu website apa, bro? Loh, ini website. Ini hadis soft, bro. Namanya Langsung apa? primer ya. Hadis soft. Coba bro Jack download deh. Oh, itu software. Iya, hadis soft ini. Hadis ini, bro. Hadis ini. Jadi di sini ada perawinya, bro. Kita bisa cek perawinya itu siapa-siapa, usia berapa dia meninggal, pada tahun berapa dia meninggal, dan Jadi lain sebagainya. menurut bro, dalam hadis itu beda gitu, salah. Kalau isinya gini sih, saya baca dulu ya. Silakan. Oke, 5064 ya. Langsung ke sini nih, ntar dulu. Telah menceritakan kepadaku Abu Syekh, ia berkata, telah menceritakan kepadaku yang ambilin obat yang sing pilih. Ia berkata, selesai Muawiyah haji, ia mengumpulkan beberapa orang Ansor di Ka'bah. Lalu ia berkata, aku bersumpah dengan nama Allah atas kalian, tidakkah kalian telah mendengar bahwa Rasulullah SAW melarang dari memaki emas? Mereka menjawab ya. Ia lalu berkata, beda, aku bro, juga beda. bersaksi. Makanya itu. Beda. Ya. Sekarang bro Jack, gini. Tinggal bro cocokkan angkanya, karena memang angkanya beda. Sudah Ya, beda. Nah, sekarang gini, kalau misalnya nih, berarti sunnah.com itu salah gitu. Aku nggak menyalahkan, Karena kan aku aku juga lihat nggak dari membenarkan, bro. Masalahnya aku lihat aku dari nggak tadi bisa, kan, masalahnya aku nggak bisa negasi ngecek ini, bro. Kalau di kalau di sunnah.com bisa Oke, cek ini, oke lah. Bisa nggak misalnya dicek tidak ininya, bisa cek bro? itu, bro. Misalnya tidak bisa cek itu, tapi kan bro Ah. bisa cek hal yang sama isinya. Misalnya gini, nih ya, bro bisa searching di situ ya. Ini coba besarin dan bro tinggal searching nih. Mbak Dira, mohon izin dong, Mbak. Wah, ya susah, bro. Bang Ardi, Ya. Bang Jack. Maaf ini si Dira barusan bilang beliau ngantuk. Saya takutnya nanti beliau malah ketiduran, malah ini Oh, lebih bagus. ngantuk. Kita conclude iya, aja. oke. Ya, Bang Jack, terima kasih ya waktunya, Bang Ardiansyah, makasih waktunya. Sayang sekali ya, katanya di Raya tadi sampai subuh. Woi, di Raya. Itu dia komen di bawah. lagi dulu ya, di Raya. Coba komen. Terima kasih kawan-kawan saudara-saudara yang di bawah. Itu aja sih. Saya mau makan, habis itu istirahat. Kalau bisa nanti muter-muter juga. Bang Adi nanti pasti ketemu lagi. Enggak, kalau ini diiniin aja Bang, di contoh jam 10.15 atau jam 10.20. Jadi si dirayanya nggak nungguin sampai ketiduran, itu sih. Digituin aja Bang. Ya. Atau Betul nggak, Diraya? gini aja, Bro Jack, gini aja, Bro Jack. Kira-kira yang kemarin kita masih lanjut nggak, Bro Jack? Iya, aku tetap masih mau lanjut, Bang. Karena ini kan bahannya banyak banget gitu. Iya, maksudku kapan gitu loh? Kapan Bro Jack bisanya? Iya, masalahnya memang gini. Teman-teman Bro Jack yang siapa itu Duren sama si Erben tuh kapan bisanya? Ntar kita sepakati. Jangan dikomal saya, ntar aku takutnya kayak kemarin. Ngelek kan. Ya udah, saya izin dulu, nanti lupa malah assalamualaikum malah salah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Jibril, thank you.